Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Ave Maria, Maria Ave, anak Maria, anak Maria, sekali legioner, sampai. Jadi saudara-saudari yang terkasih, biarpun pandemi COVID-19, jangan mematikan semangat berlegio Anda. Karena semangat berlegio tidak diukur dari perjumpaan fisik, tapi semangat berlegio diukur dari perjumpaan rohani Anda yang mendatangkan ketaatan iman untuk menerbitkan kebaikan dalam kondisi apapun hidup Anda. Ave Maria, Maria Ave, anak Maria, sekali legioner. Kalau di Pagaitan mendengarkan alokusio saya, jangan matikan legio di stasi Anda. Kalau di paroki Betlehem mendengarkan alokusio saya, jangan matikan semangat berlegio Anda. Kalau di Modo mendengarkan alokusio saya, jangan matikan semangat berlegio Anda. Kalau di Tanah Wangko, Kuria Bejana Rohani mengikuti misa ini secara live streaming, jangan berhenti berlegio. Kalau di paroki atau di kuria, prakuria berapa kota di Bitung? 8, mendengarkan kalau khusus saya, silahkan berkinerja sebagai tentara-tentara Maria yang membangun ketaatan sungguh, berkomunikasi dengan Bunda Maria dalam doa yang tak kunjung putus. Kalau di Luwuk mendengarkan alokusio saya, berkinerjalah membangun kuria Anda di tengah keterbatasan waktu dan kondisi-kondisi alam yang sulit. Setialah berlegio. Kalau di Nulion, di tempat asal saya, Anda mengikuti misa ini dan mendengarkan alokusio saya, jangan pernah lelah berlegio. Biarpun Anda kebanyakan sudah tua-tua. Artinya apa? Saudara-saudari legioner yang terkasih, selama hayat di kandung badan, ketika nafas masih terberi, semoga nafas itu berisi doa. Dan doa itu berisi ketekunan untuk melayani. Biarpun kadang pelayanan kita dianggap remeh, disiriki, dicaci maki bahkan oleh orang-orang yang hanya berpikir keduniawian dan hanya berpikir soal kesenangan belaka. Amin. Maka jangan lelah berdoa dan membangun kinerja Legio Maria kita. 100 tahun bukan usia yang pendek. Dan Legio Maria didirikan oleh seorang awam bernama Frank Duff. Itu awam kalau dia tinggal di Kali pasti Vam Wongkar. Dia PDP Vam Frank Duff. Kalau di Kali Vam Wongkar atau apa Jo. Kalau di Nulion Saneba pasti. Tapi dia lahir di Dublin. Dia mendirikan Legio supaya mengumpulkan orang-orang khusus yang suka berdoa dan saling mendoakan, dan suka menyelamatkan banyak jiwa yang sudah dalam cengkeraman setan. Karena banyak dunia sudah dicengkeram oleh setan. Mereka cinta dunia, jauh dari Tuhan, suka foya-foya. Dan Frank Duff sebagai awam Katolik mendirikan Legio di Mira House Street, Dublin, Irlandia pada tanggal 7 September 19 berapa? 21. Maka Legio Maria bukan cuma sekedar seragam coy. Legio Maria adalah doa untuk penyucian diri dalam rangka memuliakan Allah, sambil kita taat sungguh
pada kinerja dan persekutuan dengan umat Allah yang ada di kesekitaran kita. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisium, Dewan Kuria, Presidium binaan yang siap sedia menunggu perintah doa dari saya. Perintah doa itu baru pasti tanggal berapa? Sesudah tanggal 6. Karena kita menunggu pemerintah yang mudah-mudahan mencabut PPKM level 4 di wilayah kita. Biarpun sebenarnya secara nasional PPKM level 4 masih sampai tanggal 20 September. Kita di Sulawesi Utara sudah dilonggarkan, kecuali Bolmong, kita sudah level 2 dan level 3. Maka poin saya, Legioner Maria, jangan sembrono. Kalau pakai masker jangan naik turun begini. Tete. Pakai masker baik-baik biarpun kadang siksa. Saya tidak lagi melihat Anda, kecuali yang ada dekat-dekat ini. Yang lain rata. Karena kacamata toh. Tapi kalau saya pakai kacamata, ombong coy. Jadi saya tidak bisa pakai kacamata ketika pakai masker. Inilah salib kita dalam suatu tatanan baru kehidupan. Masker adalah sebuah pengawalan diri untuk tidak menularkan hal-hal yang tidak perlu untuk orang lain. Maka pakai masker bukan cuma soal dituntut, tapi pakai masker karena sebuah kesadaran kesehatan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Maka kita belajar dari Bunda Maria yang punya suami Yosef, Om Osep DP suami. Osep DP suami itu Osep, seorang yang lurus hati dan taat berdoa. Maka semoga bapak-bapak di paroki kali ini dengar, orang yang lurus hati dan taat berdoa, yang cuma cari-cari cap tikus terus, tapi lurus hati dan taat berdoa. Sehingga karena dia lurus hati dan taat berdoa, dia nih mau bikin malu orang. Terutama dia nih mau bikin malu dia punya kekasih hati, yakni Bunda Maria. Maka kelurusan hati akan semakin sempurna ketika dia mendengarkan suara Roh Kudus. Dan Yosef yang ketika mempertimbangkan hal itu dibisiki oleh Roh Kudus, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maka Yosef melakukan apa yang menjadi perintah Roh Kudus. Maka poin saya untuk para legioner terkasih, torang berdoa terus menerus supaya kita, bahasa saya kemarin tadi malam dalam misa novena hari yang ketiga, torang novena atau torang berdoa supaya kita berupaya menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah. Jangan torang paksa-paksa Tuhan untuk kepentingan diri kita, tapi torang menyelaraskan pikiran, kehendak dan hati kita dengan pikiran, kehendak dan hati Allah. Karena pikiran, kehendak dan hati Allah nyanda pernah salah. Dan itulah kekuatan Roh Kudus. Dan kekuatan Roh Kudus teraplikasi dalam dia suka membantu, dia dengar-dengaran, dia tekun berdoa, biarpun DP doa kadang nyanda dapat dengar, biarpun tu doa kadang kala orang lain sosere, dia tekun berdoa tanpa henti. Biarpun kadang kala ini om ini berdoa terus payah, biar jodoh orang nilai ngana, tapi Roh Kudus yang sedang mencerahi Anda diminta untuk berbuat ini. Dan itu dibuat oleh Yosef, sehingga dia berani mengambil Maria sebagai istrinya. Perjumpaan suami istri ini sangat luar biasa. Suami istri yang taat Roh Kudus. Dan itu disaksikan tadi dalam bacaan Injil. Maria yang juga dikuasai oleh Roh Kudus akhirnya apa? Melahirkan seorang juru selamat yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Dan melahirkan secara juru selamat ini di paroki kami yang terkasih nanti akan semakin sempurna manakala salib suci Yesus di waktu pinantik
semakin dibungkus dengan kapel adorasi, supaya mudah-mudahan di tempat ini kesenangan, ketekunan, dan kesetiaan untuk berdoa dan saling mendoakan semakin tumbuh dan berkembang. Bukan cuma sekedar gagah-gagahan. Oh, orang ada salib suci, pernah dapat lihat di gereja. Oh, orang ada salib suci, pernah dapat lihat kerja bakti. Kalau barangkali pemberkatan, dia tuh paling lebih dulu. Monsieur boleh membawa foto? Boleh, dalam hatiku, nggak pernah dapat lihat kerja bakti, bastel. Lebih dulu minta bawa foto dengan Bapak Uskup. Nah, itu kadang-kala orang tergoda begitu. Hanya sekedar mencari popularitas semu dan popularitas palsu di dataran media sosial. Dan mudah-mudahan kita tidak begitu. Biarpun orang tidak puji, karena itu baik, saya bikin. Biarpun orang juga barangkali sirik dan cerita jelek, karena itu baik, saya tetap bikin. Dan itulah yang dibuat oleh Bunda Maria. Sehingga dari dirinya terbit keselamatan. Maka mari kita menerbitkan kebaikan di tempat ini. Mari kita menerbitkan kebaikan dari persekutuan Legio Maria di tingkat komisium, di tingkat kuria 1 sampai kuria 13 dalam layanan Komisium Hati Tersuci Maria Manado, sambil bersaudara dengan Komisium Tomohon yang juga merayakan pesta ini. Juga kemudian di tingkat presidium. Syukur di sini presidiumnya Bunda Maria bersukacita terus. Nah, orang bersukacita terus. Kemarin orang so siap ini, terima kasih. Di bawah bantuan Saudari Ellen Mambu, terima kasih. Saya cuma bilang, oke, orang so mulai baik. Hal-hal begitu yang dibutuhkan oleh Bunda Maria. Biarpun kadang sulit, nak dadoi, pandemi, bunga sulit, mereka berupaya untuk memberikan yang terbaik. Bukan cuma sekedar berkeluh kesah bilang tidak ada. Tapi mindset kita sekarang, apa yang ada kita perindah, apa yang ada kita berikan, apa yang ada kita sinergikan, supaya lahir kebaikan, lahir kemuliaan Tuhan, lahir kesucian dari antara kita. Jangan cuma diam menunggu bantuan, tapi ketika diminta bantuan, lari terbirit-birit seperti orang munafik. Gereja membutuhkan mindset baru, pola pikir baru pada anggota umatnya. Biarpun saya kurang, biarpun saya miskin, ketika saya melihat apa yang mampu saya berikan untuk kemajuan gereja dan dunia, saya berikan itu. Sama seperti orang tadi, Paroki Santo Antonius de Padua Kali memberikan aulanya untuk dijadikan tempat vaksinasi bagi gereja, bagi masyarakat di Desa Kali dan Kali Selatan. Sebuah persembahan indah untuk gerak-gerak kemanusiaan. Aula ada karena apa? Ada pengorbanan, ada kerjasama, ada mindset ke depan untuk kemajuan. Sama mudah-mudahan nanti tanggal 14 September ada salib suci, ada kapel adorasi, ada rumah budaya yang mudah-mudahan melahirkan orang-orang Katolik Kali yang militan, bahasa saya yang semakin bersaudara, semakin beriman, semakin bersaudara dan semakin bekerja sama, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui talenta, keterampilan budaya, dan juga melalui ketekunan, kesetiaan untuk saling mendoakan. Dan kadangkala DP Pastor Paroki keras untuk menegaskan itu kepada barangkali orang yang sudah tuli dan buta hatinya. Maka harus ada suara kenabian yang keras untuk mengatakan bertobat dan balik pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Harus itu. Kalau orang solia salah,
orang sudah di pinggir got, masa orang mau tolak? Orang harus ajak dan bilang, mari kembali ke jalan Tuhan. Sama seperti orang tiap hari ketika bertesera, doa 50-an Salam Maria, dia punya bait kedua selalu mengajak kita untuk selalu insya bahwa kita masih lemah dan berdosa. Karena itu selalu minta Bunda Maria, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang, bukan besok saudara, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ave Maria, Ave Maria, anak Maria, anak Maria. Sekali legioner, sekali legioner. Khusus yang laki-laki sekali legioner, sekali legioner. Sampai